Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-257. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Pandan Wangi yang melihat bayangan-bayangan remang-remang di bawah sinar bulan yang cerah mengerutkan keningnya. Pasukan itu agaknya memang tidak bersiap sama sekali. Mereka berjalan seenaknya, seolah-olah tidak melihat bahaya yang menunggu di hadapan mereka. Pasukan itu tidak terlampau besar, gumam Samekto. Aku memang sudah menyangka bahwa pasukan Sidanti tidak terlampau besar, tetapi jumlah yang datang itu benar-benar di luar dugaanku. Jumlah itu terlampau sedikit bagi pasukanku. Paman jangan terlalu menganggap diri terlampau kuat. Bukankah Paman sudah memperhitungkan pula bahwa mungkin Kakang Sidanti menyisakan pasukannya untuk tujuan khusus? Iya, tetapi menghancurkan pasukan yang datang itu, apalagi apabila mereka memasuki padukuhan ini dengan cara itu, adalah pekerjaan yang terlampau ringan. Separuh dari pasukanku akan dapat menyelesaikannya sebelum fajar, apalagi seluruh pasukan ini. Jangan memandang mereka terlampau rendah, Paman. Tidak, Ger. Aku tidak memandang mereka terlampau rendah, tetapi aku mendasarkan pada perhitungan. Perhitungan yang telah dialasi dengan pengalaman yang bertahun-tahun. Paman Argojoyo adalah orang yang cukup berpengalaman pula. Sedang Kakang Sidanti adalah bekas seorang prajurit yang baik. Samekto tidak menjawab, tetapi dipandanginya bayangan di dalam cahaya bulan itu yang semakin lama menjadi semakin jelas. Mereka berjalan beriringan. Samekto tersenyum melihat pasukan yang mendekat itu. Perlahan-lahan, ia pun bergumam. Aku tidak menyangka bahwa pasukan Sidanti akan sedemikian lengah menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Pandan Wangi mengerutkan keningnya, tetapi firasatnya terasa mengetuk hatinya bahwa sesuatu akan terjadi atas tanah perdikan ini. Justru kebodohan yang berlebih-lebihan dari pasukan Sidanti itu membuatnya bercuriga. Tiba-tiba dengan serta-merta ia berkata, Paman, apakah Paman sendiri tidak lengah menghadapi pasukan itu? Sampai saat ini Paman belum membuat perintah apa-apa. Oh, peringatan itu telah membuat dada Samekto berdesir. Ia memang belum berbuat apa-apa, justru karena ia menganggap lawannya terlampau kecil. Maka sejenak kemudian ia berkata kepada setiap pemimpin kelompok pasukannya, semua masuk ke dalam dinding halaman. Kita biarkan pasukan itu masuk ke lorong ini. Kemudian kita sergap mereka setelah semuanya berada di dalam padukuhan. Aku akan memberikan apa-apa yang harus disambut oleh setiap pemimpin kelompok dan kemudian oleh setiap pengawal. Suara yang bersaut-sautan akan membuat mereka semakin bingung. Setiap pemimpin kelompok tidak menunggu perintah itu diulangi. Segera mereka berloncatan ke pasukan masing-masing. Dan sebelum Pandan Wangi menyadari keadaan itu, semua pasukan telah hilang di balik dinding batu di sepanjang jalan padukuhan.
Bahkan kuda Pandan Wangi pun sudah tidak tampak lagi di tempatnya itu. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Pasukan menoreh memang terlatih baik. Mereka dapat berbuat dengan cepat tanpa banyak menimbulkan keributan. Tetapi pasukan Kakang Sidanti yang terdiri dari orang-orang menoreh pun akan sebaik itu pula. Gumam Pandan Wangi di dalam hatinya. Tetapi sebelum gadis itu sempat bertanya, maka dilihatnya pasukan yang sudah menjadi terlampau dekat di hadapan mereka itu berhenti. "Mereka agaknya mulai menyusun diri," berkata Sambekto kepada Pandan Wangi. Ternyata mereka tidak sebodoh yang kita sangka, Paman. Sambekto tidak menjawab, tetapi matanya seakan-akan hendak meloncat dari pelupuknya ketika ia melihat pasukan itu bergeser. Ternyata mereka tidak maju lagi, tetapi mereka berjalan memintasi pematang. Namun sejenak kemudian Sambekto tersenyum. "Biar saja mereka memilih lawan." Pandan Wangi tidak mengerti apakah yang dimaksud oleh Sambekto, tetapi ia tidak bertanya. Beberapa langkah ia maju meskipun ia masih tetap berlindung oleh bayangan dedaunan yang rimbun. Kemana mereka akan pergi, Paman? "Mungkin mereka melihat tanda-tanda bahwa kita menunggu mereka di sini. Mungkin beberapa orang pengawas mereka berhasil mendekat tanpa setahu kita. Karena itu mereka mengubah arah. Agaknya mereka akan berlindung untuk sementara di Pategalan itu, sambil menyusun pasukan mereka menjadi pasukan yang agak pantas untuk maju ke medan perang." Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia melihat kesan yang aneh di wajah Sambekto, apalagi ketika ia bergumam, "Kita akan melihat apa yang akan terjadi di Pategalan itu." Sepercik pertanyaan menyala di wajah Pandan Wangi, meskipun tidak terucapkan, dan Sambekto pun dapat menangkap pertanyaan itu. Katanya, "Marilah, Nger, kita maju beberapa langkah lagi. Kita menunggu apa yang akan terjadi kemudian." Paman tidak menyiapkan sesuatu untuk menyongsong perubahan tata gelar lawan. "Tentu, Nger, aku akan berbuat sesuatu." Tiba-tiba terdengarlah suara suitan pendek dari mulut Sambekto, tetapi kemudian berubah seperti suara derik angkup kering, berturut-turut menusuk sepinya malam. Meskipun suara itu tidak terlampau keras, tetapi cukup dapat didengar oleh pemimpin-pemimpin kelompok pasukannya. Sekejap kemudian, para pemimpin kelompok itu telah berkumpul, dan dengan singkat Sambekto memberitahukan bahwa pasukan lawan telah menggeser arah dan pergi ke Pategalan di sebelah itu. "Oh," pemimpin pengawal yang tertua di antara mereka bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kita bersiap, kita akan segera menyusul mereka." "Bagaimana dengan sayap kiri dari pasukan ini?" "Pada saatnya kita panggil pemimpinnya dengan isyarat. Kemudian mereka harus bergeser dan menempati tempat ini. Kita akan pergi ke Pategalan di sebelah." "Apakah sayap itu tidak akan ikut dalam pertempuran nanti?" "Kita melihat perkembangan. Kalau kita tidak segera dapat mengatasi lawan kita, maka sayap itu kita bawa masuk ke dalam peperangan." "Apakah kita tidak akan menyusun gelar?" "Kita lihat keadaan lawan. Tetapi bahwa mereka terperosok ke Pategalan itu dalam keadaannya, maka rasa-rasanya kita tidak akan menyusun gelar. Kita akan terlibat dalam perang berubuh seperti yang sudah kita duga sebelumnya." "Lalu apakah yang akan kita lakukan dahulu?" "Bersiap bersama pasukan masing-masing.
Aku akan memberikan perintah kepada kalian apabila datang saatnya kalian harus pergi ke Pategalan itu. Para pemimpin kelompok itu pun segera kembali ke dalam kelompok masing-masing. Tetapi sejenak kemudian, para pengawal sudah tidak lagi bersembunyi dan berlindung di balik pagar-pagar batu. Mereka kini bahkan telah meloncat kembali ke lorong padukuhan itu. Aku tidak mengerti, Paman. Gumam Pandanwangi. Ini adalah pengalaman Angger yang pertama berada di medan. Angger harus mencoba menyesuaikan diri. Samekto berhenti sebentar, lalu katanya, "Tetapi maafkan Ger, kalau kau anggap menyinggung perasaanmu. Maksudku, agar kau tidak terperosok ke dalam keadaan yang tidak kau mengerti sebelumnya." Sekali lagi Samekto berhenti. Ia menjadi ragu-ragu untuk meneruskannya. Namun akhirnya ia berkata juga, "Angger Pandanwangi, aku mengharap bahwa Angger mencoba menyesuaikan diri dengan peperangan yang bakal terjadi. Jangan langsung terjun ke dalam hiruk-pikuk perang perubuh. Angger akan melihat hal-hal yang mungkin belum pernah terbayangkan. Betapapun tangkasnya kau, namun kau adalah seorang gadis, seorang perempuan. Kau akan sangat terpengaruh oleh penglihatanmu dalam perang semacam itu. Orang akan mudah sekali kehilangan kepribadian karena pengaruh tentang senjata. Apalagi orang-orang yang datang itu adalah orang-orang liar yang tidak mengenal peradaban." Pandanwangi mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengerti keterangan Samekto. Sebenarnya lah bahwa ia agak tersinggung pula, seolah-olah Samekto masih saja menganggapnya anak-anak yang perlu selalu dilindungi. Tetapi ia tidak membiarkan perasaan itu berbicara. Karena itu maka ia pun bertanya, Apakah maksud Paman Samekto dengan kehilangan kepribadian itu? "Oh, Ger," jawab Samekto. "Mungkin kau pernah melihat darah mengalir dari luka. Mungkin kau bahkan pernah mengalami bertempur melawan 6 orang laki-laki liar serupa itu. Tetapi kau belum pernah berada di dalam perang perubuh. Orang-orang yang terlibat di dalamnya akan kehilangan otaknya. Yang berkuasa di dalam arena yang demikian adalah ujung senjata. Lebih dari itu, setiap orang akan berusaha melepaskan kemarahan, dendam, dan kebencian, sehingga tingkah lakunya jauh melampaui tingkah laku binatang yang paling buas sekalipun." Dada Pandanwangi berdesir. Kini ia mengerti maksud Samekto, tetapi ia sudah bertekad untuk mengenal bentuk peperangan dari dekat. Ia ingin mendapat pengalaman, apalagi apabila benar-benar ayahnya menganggap bahwa ia sudah sepantasnya untuk mengganti kedudukan ayahnya itu. Kalau ia gagal pada pengenalannya atas bentuk peperangan yang pertama kali dan menjadi korban karenanya, maka itu adalah akibat yang wajar dari peperangan. Karena itu maka katanya, Terima kasih, Paman. Aku akan berusaha untuk menyesuaikan diri, tetapi aku akan tetap berada dalam pasukan ini. Samekto menarik nafas dalam-dalam, tetapi sebelum ia menjawab, ia mengangkat kepalanya. Lamat-lamat ia mendengar suara isyarat. Panah Sendaren. "Kita harus bersiap," desisnya. Sekali lagi terdengar suara suwitan dari mulut Samekto, kemudian berubah menjadi derik angkup kering, dan sekali lagi para pemimpin kelompok berloncatan mendekatinya. "Siapkan pasukan, kita akan pergi ke Pategalan." Sekali lagi Pandanwangi melihat para pemimpin kelompok itu seolah-olah lenyap di telan gelap malam.
Namun sekejap kemudian pasukan di padukuhan itu telah siap untuk menyergap lawannya. Kelompok demi kelompok, sama sekali tidak tersusun dalam gelar yang sempurna. Pandan Wangi terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar sorak bergeletar di pategalan sebelah, sehingga dengan serta-merta ia bertanya, Siapakah yang bersorak itu, Paman? kedua pasukan itu telah bertemu. Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Ia masih belum mengerti pasukan siapakah yang sudah bertemu itu. Karena itu dipandanginya Sambekto dengan dahi yang berkerut-merut. Sementara itu, Ki Beto Suro pun terkejut bukan buatan. Tanpa disangka-sangkanya, ketika ia merasa bahwa di hadapannya bersembunyi pasukan menoreh, ia mencoba untuk menariknya keluar dengan caranya. Tetapi ternyata bahwa di dalam pategalan itu pun dijumpainya pasukan menoreh yang telah siap menunggunya. Sorak yang meledak itu membuatnya sekejap menjadi bingung. Tetapi pengalamannya segera menempatkannya ke dalam keadaan yang mantap. Dengan lantangnya ia berteriak, "Tarik mereka keluar!" Orang-orangnya yang telah terjebak itu segera bergeser surut. Mereka berusaha untuk bertempur di luar pategalan yang dibayangi oleh dedaunan dan pohon-pohon buah-buahan yang rimbun. Ternyata orang-orang Ki Beto Suro adalah orang-orang yang memang cukup liar, namun cukup mempunyai pengalaman di dalam keliarannya. Segera mereka berkelahi dengan puasnya sambil bergeser setapak demi setapak. Mereka pun berteriak-teriak tidak menentu, jauh lebih keras dari suara orang-orang menoreh yang mengejutkan mereka untuk pertama kali. Perkelahian yang terjadi kemudian adalah perkelahian yang cukup kisruh, bukan sekedar perang berubuh, tetapi benar-benar campuh seperti debu dalam putaran angin pusaran. Di Padesan sebelah, Sambekto telah menyiapkan pasukannya. Dengan isyarat pemimpin pasukan di sayap kiri telah datang kepadanya, Sambekto segera memberinya beberapa pesan dan memerintahkan pasukan di sayap kiri itu segera berada di tempat induk pasukan yang akan segera bergeser ke sayap kanan. Kalau keadaan memaksa, kalian akan mendapat isyarat untuk bertempur di sayap itu pula. Ya, jawab pemimpin sayap kiri itu. Kami akan selalu bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Sambekto mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian berkata kepada setiap pemimpin kelompok, "Kita berangkat, kelompok demi kelompok. Kita akan menghadapi perang berubuh yang tidak beraturan sama sekali." Lalu kepada Pandan Wangi ia berkata, "Pertimbangkan kata-kataku, Ngger." Terima kasih, Paman. Tetapi aku ingin melihat apa yang terjadi itu. Sambekto menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara berat ia berkata pula, "Kalau kau berkeras hati, Ngger, maka aku hanya dapat berpesan. Berhati-hatilah. Berhati-hati sekali." Terima kasih, Paman. Sambekto pun kemudian bersiap dengan segenap pasukannya. Pemimpin pasukan sayap kiri telah pergi mengambil pasukannya. Sejenak kemudian, maka iring-iringan pasukan itu telah berada di tengah-tengah bulak pendek menyeberang ke padukuhan itu. Pasukan itu telah datang. Marilah kita berangkat. Desis Sambekto yang kemudian memberikan perintah kepada pemimpin-pemimpin kelompoknya untuk segera melibatkan diri ke dalam perang yang ribut itu.
Sejenak kemudian maka mengalirlah pasukan Sambekto itu keluar dari padukuhan tempat mereka berlindung. Di antara mereka terdapat Pandan Wangi yang berdebar-debar, tetapi ia sama sekali tidak ragu-ragu. Ia memang sudah bertekad bulat untuk pergi berperang. Namun di sepanjang jalan ia masih mencoba mengerti apakah yang sedang terjadi. Ternyata bahwa pasukan Sambekto itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Paman Sambekto tidak pernah mengatakannya dengan pasti. Desisnya. Yang kini bertempur itu adalah sayap kanan pasukan Paman Sambekto. Tetapi angan-angan Pandan Wangi itu segera terputus ketika ia melihat seseorang berlari-lari menyongsong pasukan yang sedang bergerak itu. Siapakah orang itu, Paman? Sambekto menggeleng. Aku tidak tahu. Aku kira seorang penghubung. Ternyata dugaan Sambekto itu benar. Orang itu adalah seorang penghubung. Belum lagi orang itu berkata sesuatu, Sambekto telah lebih dahulu bertanya, "Kenapa kalian bertempur di luar Patakalan? Pasukan lawan memancing kami keluar, dan kalian mengejar mereka keluar seperti yang mereka kehendaki. Mereka mendesak kami keluar." Sambekto mengerutkan keningnya. "Mereka terlalu kuat buat sayap kanan. Mereka masuk dalam-dalam. Kami memang menjebaknya. Dengan serta-merta kami menyerang mereka. Tetapi mereka mampu mendesak kami. Karena itu kami segera memerlukan bantuan. Ya, aku sudah mendengar isyarat kalian dengan panah sendaren. Tetapi aku dikirim untuk langsung memberitahukan bahwa yang memimpin pasukan lawan adalah seorang yang bernama Ki Petusuro." Sambekto terperanjat. Ia sudah pernah mendengar nama itu dan ia menyadari kini dengan siapa ia harus berhadapan. "Bagus," desisnya. Terasa dadanya menjadi sesak oleh kemarahan yang meluap-luap. Tetapi ia tidak dapat menutup kenyataan bahwa Ki Petusuro bukanlah lawannya untuk bertempur seorang lawan seorang. Namun Sambekto adalah seorang pengawal yang cukup berpengalaman pula. Segera disusunnya satu kelompok kecil dari orang-orang yang dipilihnya untuk bersama-sama dengan dirinya sendiri menghadapi Ki Petusuro. Tanpa cara yang demikian, ia tidak akan dapat berhasil. Kepada orang-orangnya ia berpesan berantai, "Jangan menghadapi lawan seorang. Bentuklah kelompok-kelompok kecil yang tidak terpisahkan oleh perang yang betapapun kisruhnya. Meskipun kita tidak dapat mengimbangi mereka seorang lawan seorang, tetapi jumlah kita jauh lebih banyak." Lalu kepada Pandan Wangi ia berkata, "Kau sudah mendengar, Ger, siapa yang berada di pasukan lawan. Kau harus berada di dalam kelompokku untuk bersama-sama melawan Ki Petusuro." Kali ini Pandan Wangi tidak membantah. Ia menyadari bahwa Sambekto mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak daripadanya. Karena itu, maka sambil menganggukkan kepalanya ia berkata, "Baik, Paman. Aku akan berada di kelompok itu." Sambekto menarik nafas panjang. Ternyata Pandan Wangi tidak terlampau membiarkan perasaannya melambung tanpa batas. Dengan demikian ia akan dapat langsung mengawasi gadis itu, dan sekaligus Pandan Wangi akan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan oleh Ki Petusuro. Kepada beberapa orang prajurit yang dipilihnya, Sambekto berpesan untuk melindungi kelompok kecil yang nanti akan bertempur melawan Ki Petusuro supaya tidak terganggu oleh orang-orang yang telah dipersiapkan pula oleh pemimpin pasukan lawan yang garang itu.
Dari penghubung yang datang kepadanya, Samekto sama sekali tidak mendapat keterangan tentang Sidanti dan Argojoyo. Mereka masih belum terlihat berada di pasukan yang sedang bertempur itu. Sehingga dengan demikian, maka kedua orang itu telah menimbulkan persoalan di hati Samekto. Pandan Wangi yang belum terlampau banyak memiliki pengalaman dan pengetahuan perang pun bertanya di dalam hatinya. Kenapa Kakang Sidanti dan Paman Argojoyo tidak berada di dalam pasukan itu? Berbagai dugaan tumbuh di dalam hati gadis menoreh itu. Bahkan ia sampai pada suatu kesimpulan. Pasti ada kekuatan lain yang dipimpin oleh Kakang Sidanti. Bahkan mungkin masih ada yang lain pula yang dipimpin oleh Paman Argojoyo. Tetapi Pandan Wangi tidak menyatakan pikirannya itu. Ia menganggap bahwa Samekto pasti telah mempunyai perhitungan-perhitungan yang cukup baik. Dan anggapannya itu pun ternyata kemudian terbukti ketika Samekto memanggil seorang penghubung datang kepadanya. Pemimpin pasukan menoreh itu ternyata menjadi gelisah pula karena Sidanti dan Argojoyo tidak ada di dalam peperangan itu. Katanya kepada penghubungnya, "Kau segera kembali ke pasukan sayap kiri. Menurut pengamatan penghubung dari sayap kanan, belum seorang pun yang melihat Sidanti dan Argojoyo berada di dalam pasukan mereka. Pasukan itu dipimpin oleh Ki Pedosuro. Dengan demikian mereka harus lebih berhati-hati." Penghubung itu menganggukkan kepalanya. "Bawalah seorang kawan dari sayap kiri," berkata Samekto selanjutnya. "Hubungi pasukan cadangan di Banjar supaya mereka mendengar hal ini pula. Kemudian sampaikanlah pula kepada Wrahasta. Berita ini harus sampai pula kepada setiap gardu peronda dimanapun juga. Pergilah segera, berkuda. Bawalah tanda-tanda sandi apabila diperlukan di sepanjang perjalananmu. Panah api atau panah sendaren." "Baik," sahut penghubung itu yang dengan segera meloncat berlari melakukan tugasnya. Ia harus mengambil kuda di padesan yang baru saja ditinggalkan dan seorang kawan. Samekto pun kemudian melanjutkan langkahnya dengan tergesa-gesa menuju ke Pategalan. Di sepanjang bulak yang tidak terlampau panjang itu, ia sempat membentuk beberapa kelompok-kelompok lain. Seandainya Sidanti ada di dalam pasukan lawan, apalagi bersama Argojoyo pula, maka mereka pun tidak akan dapat dilawan oleh siapapun juga dalam perang seorang lawan seorang. Karena itu, mereka harus dihadapi oleh kelompok-kelompok terpilih. Sejenak kemudian, mereka telah dapat melihat hiruk-pikuk pertempuran di luar pagar Pategalan. Terdengar teriakan yang melengking-lengking di antara dentang senjata, disahut oleh umpatan-umpatan kasar dan gemeretak gigi. Ternyata orang-orang yang tidak banyak dikenal di menoreh itu berkelahi dengan kasarnya. Mereka berbuat apa saja tanpa kendali, sehingga kadang-kadang mengguncangkan hati para pengawal tanah perdikan menoreh. Namun anak-anak menoreh itu telah dibekali tekad di dalam dadanya bahwa mereka bertempur untuk tanah kelahiran mereka. Tanah yang selama ini telah memberinya tempat untuk membangun suatu bebrayan yang rukun dan damai. Tanah yang telah disadapnya setiap saat untuk makan dan minumnya. Dorongan itulah yang membuat mereka tabah menghadapi keliaran orang-orang yang datang untuk membuat tanah perdikan ini menjadi semakin parah. Namun orang-orang yang berkelahi dengan puasnya itu mempunyai beberapa kelebihan. Pengalaman mereka mempergunakan senjata, kebiasaan mereka berbuat kasar dan sewenang-wenang, bahkan tangan-tangan mereka yang telah terlampau sering dibasahi oleh darah menempatkan mereka pada kesempatan yang lebih baik
dari lawan-lawan mereka. Para pengawal tanah perdikan menoreh betapapun juga dilandasi oleh tekad yang bulat. Namun kadang-kadang mereka masih juga ragu-ragu untuk menghunjamkan pedang mereka terlampau dalam ke tubuh lawan seandainya mereka mendapat kesempatan. Tetapi saat-saat yang demikian itu ternyata telah menutup setiap kemungkinan berikutnya baginya, sebab orang-orang di pasukan lawan itu akan mempergunakan segala kesempatan yang mereka peroleh. Tepat pada saatnya, Samekto dan pasukannya berhasil menolong keadaan. Kelompok demi kelompok pasukan pengawal menoreh dari induk pasukan itu melanda perkelahian yang sedang berlangsung, seperti arus banjir yang melanda tanggul. Kelompok demi kelompok mereka langsung melibatkan diri dalam perkelahian yang hiruk-pikuk. Perang berubuh sehingga tidak ada batas lagi antara kawan dan lawan. Mereka harus mengenal setiap kawan-kawan mereka dari bentuk, pakaian, dan jenis senjata yang dipergunakan. Seperti pesan Samekto, maka para pengawal dari menoreh telah mencoba untuk berkelahi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 orang tanpa terpisahkan. Apabila keadaan memaksa, maka setidak-tidaknya mereka bertempur berpasangan. Dua-dua. Tidak sukar bagi Samekto untuk segera dapat menemukan Ki Petusuro. Orang itu ternyata telah menimbulkan terlampau banyak korban. Senjatanya, sepasang bindi yang panjang telah melumpuhkan korban-korban di pihak para pengawal tanah perdikan menoreh. Sepasang senjata itu berputaran seperti sepasang baling-baling, kemudian terayun-ayun mendatar dan menyambar-nyambar seperti burung Garuda. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.